Oke, ini pertama kita akan beri kesempatan kepada rekan dan sini untuk pembahasan yang luar biasa ini ya Allah wa ini. Berarti kita bertemu dengan kita beserta anak-anak. Orang yang sudah siap ready. Kepada orang yang sini bagi istilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jogja apa kabar? Semoga karunia Allah, cintanya, rahmatnya senantiasa terpancarkan kepada warga Jogja. Tepat 12 tahun terakhir dari saya. Tahun lalu pas rambut saya masih begini sebelum komanya. Kabar teman-teman semuanya? Ngantuk ya? Enggak ya? Judul kita kan Ya Allah Wa Always. Judul ini ngebahas tentang overthinking dan ngebahas juga tentang kebiasaan mengeluh. Karena menurut penelitian ilmiah, orang yang kebiasaan mengeluh itu akan meningkatkan katanya hormon kortisol. Dan hormon kortisol itu hormon yang dapat memicu berbagai macam penyakit yang luar biasa bahaya, jantung, diabetes, stroke. Sehingga bisa dibilang mengeluh itu walaupun secara proporsional masih wajar, tapi kalau mengeluh itu sudah menjadi sebuah kebiasaan, kayaknya setiap hari ngeluh, segalanya dikeluhkan, panas ngeluh, hujan ngeluh, mendung ngeluh, terang ngeluh, jadi semua dikeluhin. Kalau mengeluh itu udah jadi sebuah kebiasaan, maka ini udah nggak sehat, baik untuk mentalnya maupun untuk fisiknya. Sehingga sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berkali-kali memberi semacam teguran kepada manusia dengan kalimat innal insan khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan bersifat suka mengeluh, kata Allah. Jadi kita harus cari solusi atau jalan keluar gimana supaya kita jangan jadi insan, jangan cuma jadi manusia. Karena manusia itu secara sifat dasarnya itu berkeluh kesah, suka mengeluh. Itulah kenapa di dalam surat Al-Asr Allah bilang manusia itu rugi sebetulnya. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu sesungguhnya dalam keadaan rugi kalau dia cuma ngandelin
sifat kemanusiaannya aja. Makanya muncullah kata-kata manusiawi kan kalau mengeluh, ya manusiawi. Manusiawi kan kalau aku capek, aku lemah, aku ini, aku itu, ya manusiawi. Tapi manusia ini dalam Al-Quran lafil khusrin, rugi. Kamu belajar untuk lebih menjadi sekedar menjadi manusia. Jadi jangan berhenti dengan excuse, aku ini kan manusia juga kan, Ustaz juga manusia, ibu juga manusia, ayah juga manusia, dan selalu di escape-nya itu dengan saya manusia, escape dari tanggung jawab. Padahal manusia menurut Al-Quran lafil khusrin, rugi sebetulnya. Kalau cuma jadi manusia aja, dengan segala ayat-ayat tentang manusianya. Manusia itu wa'ifah, lemah, manusia itu halua, suka mengeluh, manusia itu ajura, tergesa-gesa, manusia itu jazua, banua, kikir. Jadi dengan kemanusiaannya aja sebetulnya belum cukup untuk hidup. Kita harus lebih daripada menjadi seorang manusia. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Jadi nggak cukup sekedar saya adalah manusia sebagai ibu, saya adalah manusia sebagai ayah, saya manusia sebagai anak, saya manusia sebagai suami, saya manusia sebagai istri, saya manusia sebagai teman, saya manusia sebagai pekerja. Khusrin. Kalau saya mendidik anak saya sebagai seorang ayah yang manusia, rugi. Father saya nggak akan baik. Karena saya cuma seorang ayah manusia. Kalau saya mendidik membesarkan anak saya sebagai ibu manusia, khusrin, maka parenting saya akan baik karena saya menjadi ibu yang cuma manusia. Kalau saya sebagai suami memperlakukan istri saya sebagai suami manusia, maka pasti hubungan kami gak akan baik-baik aja. Kalau saya sebagai istri menjadi seorang makmum di rumah tangga sebagai istri dan manusia, pasti saya akan jadi makmum yang juga gak baik. Kenapa? Tergesa-gesa, lemah, suka mengeluh, kikir, lupa diri, itu semuanya sifat-sifat dasar manusia yang tertera di dalam banyak ayat secara acak di Al-Quran. Maka untuk bisa menjadi lebih baik, kita harus jadi ayah yang illal ladzina amanu, ayah yang beriman, ibu yang beriman, istri yang beriman, suami yang beriman, saudara yang beriman, ipar apalagi harus beriman banget. Kalau enggak, ipar adalah jadi harus kayak belajar mengupgrade diri kita dari sekedar menjadi manusia, kemudian menjadi manusia beriman, dan manusia yang berhubungan suami. Makanya halua mengeluh itu memang sifatnya manusia. Manusia itu suka mengeluh. Jadi rata-rata orang itu memang punya bakat mengeluh. Jadi mengeluh itu nggak usah kalian asal, itu udah gift. Gak ada juga sih ujian ya. Itu udah kayak talenta yang memang sejak lahir itu kita udah punya bakat mengeluh. Gak perlu kalian latih. Kamu lagi ngapain? Lagi melatih mengeluh. Gak usah dilatih. Itu udah emang semua kita talented ya kan? Yang namanya mengeluh. Dia muncul secara lahiriah, muncul secara fitrah. Ada apa-apa di bawah, ada apa-apa di bawah. Jadi kalau kalian melihat orang mengeluh, lo manusia banget ya, lo manusia banget gitu. Bukan sesuatu yang aneh, lo manusia kayak gitu. Suka banget, suka overreaction. Jadi ada apa-apa aja di reaksi secara berlebihan. Kalau kita menjadi seorang manusia sebagai suami yang overreaction terhadap istri, akan baik buat kita dan istri. Saya pernah overreaction sama istri gara-gara baca chat. Jadi siangnya saya tanya sama istri saya, ya gitulah. Entar malam kita makan di mana ya? Terus dia jawab terserah. Tapi nggak pakai titik-titik 3. Karena dalam kebiasaan kami mengetek,
terkesan soft spoken gitu, ada titik-titik 3 ya. Waktu itu dia lupa titik-titik 3, jadi dia tulisnya terserah. Karena nggak pakai titik-titik 3, saya bacanya dengan nada saya dong. Kan teks itu sebetulnya rasanya itu bukan tentang siapa yang mengirim, tapi siapa yang membaca. Kadang-kadang yang mengirimnya dengan cara baik-baik, tapi yang bacanya lagi bete, jadi rasa teks itu jadi kayak enak. Gara-gara dia nulisnya terserah nggak pakai titik-titik 3, saya bacanya terserah. Gitu. Pas saya baik-baik kan ngajaknya makan malam berdua kan, jadi kayak pelantikan gitu. Jawabnya terserah. Saya langsung operation. Kayaknya udah gak sayang sama aku. Ini namanya halu sifat dasar manusia itu overreaction, overthinking, suka mengeluh. Kayaknya udah gak sayang sama aku. Gitu. Karena gara-gara lupa titik. Akhirnya saya kayak diam aja udah. Saudara-saudara kita jadi gini, kita kemana? Terserah. Saya balas balik, terserah dan gak pakai titik-titik. Pas pulang, diam-diaman. Dia juga mikir, kayaknya dia basa-basi doang, dia ngajak makan. Ternyata gak serius. Kayaknya dia gak sayang sama aku, diajak makan gak mau. Jadi kita sama-sama overthinking yang sebetulnya gak ada terjadi. Faktanya, dia cuma lupa titik-titik 3. Yang kemudian membuat saya overthinking, saya respon juga dengan kebencian saya, dia respon balik juga dengan kebencian dia. Jadilah hubungan kita gak baik-baik aja sehari-hari. Ini gara-gara apa? Gara-gara insan banget saya, suami yang manusia banget. Suami kan juga manusia, betul, tapi gak akan baik-baik aja. Istri kan juga manusia, betul, tapi gak akan baik-baik aja. Karena manusia itu punya sifat-sifat dasar yang lemah, yang jadi masalah yang harus diperbaiki. Apalagi kita punya kebiasaan teks itu tadi titik-titik 3, huruf kecil. Saya pernah dapat teks dari teman ketika saya di pulau saya, kalau ke luar kotanya itu kan nggak pakai travel, jadi jalan sendiri, di sana nyari mobil rental sendiri yang pas segala macam. Biasanya rekomendasi dari teman sebelumnya sih ada satu mobil rental rekomendasi teman saya. Sebelum saya naik pesawat, saya hubungin dia, Pak, nanti saya sampai jam sekian. Saya belum bagasi 2, 1 koper, 1 lagi alat-alat untuk olahraga. Terus saya terbang, kalau terbang itu kan handphone nggak ada sinyal. Begitu mau landing, sinyalnya muncul, tiba-tiba dia balas chat saya yang tadi. Saya udah di depan bandara, tapi caps lock semuanya. Kebayangkan orang yang kayak saya, yang terbiasa teksnya itu mikir banget sampai titik-titik 3, terus semuanya huruf kecil, tiba-tiba dapat respon teks lock semuanya. Jadi pas saya dalam pesawat, saya buka handphone, dapat notifikasi WA dari dia, saya baca, saya udah di depan bandara. Kaget kan? Kaget oleh suara saya sendiri. Karena tiba-tiba saya membacanya dengan emosi saya terhadap teks yang caps lock. Saya kan, bagaimana ya? Akhirnya saya teks lagi dia. Ya Pak, saya baru landing, ini mau ngambil bagasi dulu. Terus dia balas lagi, YA. Bukan YA, caps lock juga. Saya bacanya, ya. Jadi kenapa? Gara-gara caps lock. Saya udah bayangin ini orangnya pasti sama banget, orangnya pasti galak banget, orangnya pasti asik banget. Kan gak seru ya, liburan atau jalan-jalan orangnya gak asik kan. Begitu teman-teman, ternyata orangnya emang gak ada kuat, tapi friendly banget, humble banget, orangnya ya orang tulis lah. Jadi dia hospitality-nya bagus, improve juga bagus, helpful banget. Nah kan orangnya cheerful banget, orangnya asik, ramai, seru, cerita tentang keluarga dia, segala macam, dia kerja di travel. Sampai saya tahu ada kehidupan dia sepanjang perjalanan. Saya pikir kenapa tadi dia terkesan galak ya. Ternyata karena orang tua, ya kalau nulis teks itu memang harus berpesan semua, biar jelas gitu. Kalau huruf kecil kan agak susah buat orang tua ya. Jadi mungkin atau dia sengaja kepencet yang safe itu lama, terus jadi caps lock semua, terus nggak bisa balikin. Udahlah, saya.
overreaction, overthinking, akhirnya saya sendiri merasa gak nyaman. Itulah beberapa kenyataan dalam hidup kita. Seringnya masalahnya gak sebesar itu, atau bahkan kadang gak ada masalah. Oke, ada masalah tapi gak sebesar itu. Apa yang membuat masalah itu jadi punya feeling besar banget, kayak mendesak banget, kayak luar biasa banget, kayak membahayakan banget adalah overthinkingnya kita, keluh kesah kita. Semakin kita mengeluh masalahnya semakin rumit, semakin kita mengeluh masalahnya semakin rasanya tuh kayak gak ada jalan keluar, masalahnya kayaknya paling besar. Akhirnya kesimpulannya ya Allah, kenapa selalu saya? Itu bentuk kayak akumulasi dari keluh kesah yang berkali-kali. Pernah sahabat datang ke Nabi pengen ngeluh tentang rumah tangganya. Jadi dia dimarahin sama istrinya, terus dia pergi ketemu Nabi pengen ngeluh di depan Nabi. Terus dia tanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau diperlakukan di rumahmu? Nabi waktu itu sebetulnya juga habis di-dealing sama istrinya karena pada cemburu atau marah gitu ya. Ketika Nabi dicurhatin sama sahabat tentang keluarga, Nabi malah membahasakan istriku itu adalah perempuan terbaik, seorang istri yang solehah, yang suka sekali untuk menutup aib suaminya, dia menjaga rumah, dia mengurus anak-anak, dia begini. Yang disampaikan Nabi itu semuanya tentang kebaikan-kebaikan istri. Padahal beliau tuh sebetulnya dalam kondisi habis dimarahin istri, tapi beliau nggak mau ngomongin, ya cewek emang gitu sih. Susah kalau minta maaf. Kalau cowok itu kan salah, maaf. Cewek salah. Lagi ujung-ujungnya nih cowok minta maaf. Tetap nggak minta maaf, yang minta maaf juga cowok. Kan bisa aja jadi ngomong kayak gitu kan. Karena cowok juga sebetulnya kita kan punya narasi sendiri. Mereka juga punya, mereka selalu punya narasi sendiri dulu. Semua cowok itu sama. Itu dulu besarnya. Dan itu baru di breakdown. Apa yang sama bla 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 bla. Kita juga punya. Tapi apakah itu menjadi narasi untuk kita ngobrol dengan sahabat kita, teman kita, dengan teman nongkrong kita? Kemudian semakin lama kita ngobrol, rasanya hidup kita semakin susah. Semakin lama kita ngobrol, rasanya masalah kita makin berat. Karena narasinya atau kalimat yang keluar dari lisan kita adalah kalimat halu'a, keluh kesah. Dan memang secara ilmiah juga katanya mengeluh itu dapat menentukan kemampuan kognitif dan emosional seseorang. Jadi kemampuan berpikir mencari solusinya itu berkurang, menurun gitu. Dan kemampuan emosional untuk berdamainya juga menurun secara psikologi. Belum lagi nanti secara biologi akan berpengaruh dengan hormon kortisol itu yang mempengaruhi kesehatan fisik kita. Sehingga nanti itu ketika ingin dikeluhkan tentang istri oleh seorang sahabat, malah beliau menceritakan kebaikan-kebaikan istrinya kepada sahabat. Akhirnya Nabi tanya, kamu mau ngomong apa tadi tentang istrimu? Gak jadi ya Rasulullah, gak jadi ngomong. Dia merasa gak ada masalah saya dan istri saya Rasulullah. Akhirnya dia terinfluence oleh Rasulullah, dipengaruhi oleh Rasulullah dengan positive vibes-nya Rasul untuk tidak lagi malah membicarakan aib istrinya. Justru sekarang dia mulai lebih grateful, lebih mensyukuri kehidupannya. Coba kita belajar gampang ya, men-switch, merubah kalimat-kalimat keluh kesah kita kepada kalimat-kalimat syukur. Dan itu berlaku kepada manusia, kepada Allah. Jadi kalimat-kalimat komplain menjadi kalimat-kalimat grateful. Coba setiap diksinya di rumah. Bisa nggak kita coba bikin mempolisi ya, kayak kalian belajar bahasa Inggris lah. Kan kita nih mereka sedang memperbaiki verbal kita juga, dan verbal itu mempengaruhi emosional. Kalau kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa asing, kan kita memang supaya lancar ngomongnya mengkoleksi sebanyak mungkin vocab kan, sekian ribu vocab lah. Sehingga akhirnya kita kalau ngomong tuh nggak mikir menggunakan vocab yang kita hafal. Coba kalian belajar perbaikilah keadaan hidup kita dengan coba mengkoleksi lebih banyak diksi-diksi, vocab-vocab yang positif tentang pasangan, tentang sahabat,
tentang pekerjaan, tentang nasib kita, tentang takdir kita, tentang orang tua kita, tentang keluarga kita. Bebas temanya, kalian banyakin vocab itu. Dan vocab itu keluar bukan dari pikiran kalian, tapi dari analisa kalian. Kalau dari pikiran mungkin baik, soleh, apa gitu dari pikiran ya belum tentu pakai. Coba dari analisa kalian. Maksud dari analisa, coba kalian menganalisa objeknya. Misalnya objeknya adalah ini. Apa aja kebaikan ini? Coba kalian analisa objek ini, ibu ini, kebaikannya apa aja sih yang kalian rasakan selama ini? Yang faktanya terjadi dalam kehidupan kalian selama ini, sekecil apapun. Lalu kalian tulis, boleh kalian tulis secara teks, boleh kalian lihat, nanti bagus itu sih ditulis ya, ditulis. Nanti secara spontan, ketika kalian punya masalah dengan itu teks itu akan muncul di benak kalian. Sehingga rasa keluh kesah itu mulai bisa dibagi dengan rasa syukur. Ibu itu ternyata selama ini dari sejak kecil tulis satu persatu sambil melihat foto, sambil melihat video-video zaman dulu, sambil melihat ibu yang tidur kelelahan, sambil melihat ibu lagi riuh di belakang sahabat kalian, sambil melihat ibu mungkin sedang jemur pakaian, sedang cuci, sedang beres-beres rumah, atau sedang menyiapkan sepatu di pagi hari sebelum semuanya berangkat ke tempat kerjanya masing-masing. Coba kalian perhatikan, kalian analisa kebaikan itu sekecil apapun, kalian tulis menjadi koleksi diksi syukur. Dan itu akan bisa menjadi salah satu penggantinya diksi keluh kesah atau diksi kufur. Itu berlaku untuk ibu, ayah, saudara, pasangan, anak, sahabat, dan yang paling semua itu berlaku untuk Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selama ini koleksi untuk mengganti diksi keluh kesah. Walaupun diksi itu nggak akan hilang sama sekali, tapi bisa nggak diimbangi dengan diksi positif? Sehingga kalimat yang keluar dari kita itu lebih sering yang positifnya. Kalau kita membicarakan seseorang dengan positifnya, biasanya masalah berkurang beberapa persen. Biasanya gitu. Jadi ketika ditanya, kamu gimana di rumah tangga dan 3 tahun menikah? Alhamdulillah, suami aku tuh begini. Yang disebut tuh yang bagian kanannya ya, yang positif. Yang negatif ada nggak? Ada pasti namanya manusia nggak mungkin sempurna kan? Tapi kita sifat sendiri aja, nggak usah ngomongin. Kecuali dalam konteks tadi cari solusi, lagi curhat sesekali, bukan setiap hari curhat, sesekali lah. Itu pun bukan kayak lebih kayak membicarakan masalah untuk cari solusi. Tapi dalam daily conversation-nya lebih banyak jangan diksi sebuah kanan. Kita bahas suami aku begini. Itu setelah kita duduk nongkrong setengah jam, 1 jam ngomongin kebaikan orang, kita nggak tahu ya ada magicnya. Tiba-tiba hubungan kita dengan dia itu jadi lebih baik. Tiba-tiba rasa kita ke dia itu jadi lebih baik. Semuanya diperbaiki. Yang tadinya agak bete, tiba-tiba jadi moodnya muncul lagi. Yang tadinya udah suzon, tiba-tiba jadi suzon. Yang tadinya udah agak marah, sekarang jadi kayak mau memaafkan, mau memberi kesempatan. Itu tuh tergantung isi yang kita ngomongin. Pilihan kata yang kita ucapkan, dan itu ternyata nasihat di dalam Al-Quran tentang haluan, tentang orang yang suka berkeluh kesah. Banyak orang yang overreaction, orang yang suka overthinking, orang yang suka mengeluh, yang bukan masalah jadi masalah. Banyak banget. Saya juga pernah overreaction, berlebihan dalam menyikapi orang yang pengen ketemu misalnya. Karena mungkin overthinking dia pengen ketemu, karena dia pengen utang, karena dia terkenal dari kalangan teman itu suka utang. Setiap teman-teman pinjam dulu 100 ya. Pas dia mau ketemu saya ini mau pinjam 100 nih, udah overthinking duluan, udah suzon. Begitu muncul suzon overthinking, langsung keadaannya nggak nyaman kan? Kita sendiri yang ngerasain loh. Hormon itu muncul, dan hormon itu kan mempengaruhi neurologi kita kan, kemampuan berpikir kita, saraf kita, kognitif kita, itu langsung kayak ada tekanan gitu. Sebenarnya masalahnya ketemu dia, padahal ternyata dia ketemu saya justru mau bayar utang. Salahnya dia kenapa nggak ngomong sejak awal? Kamu baru
dengan sukacita untuk bertemu dengan dia. Dia udah beberapa kali utang sih, tapi dia nggak ketemu bayar utang. Saya malah berpikirnya dia mau utang lagi. Itu udah gak nyaman. Sejak saya berpikir yang negatif, sejak saat itu juga gak nyaman. Gimana kalau kita lebih puas pada usaha antisipasi preventif misalnya? Gak apa-apa, tapi harus sering-sering kita netralisir. Harus memang dibikin apa ya? Jangan tidur dalam keadaan negatif. Jangan pernah tidur di malam hari dalam keadaan kita belum menetralisir pikiran-pikiran negatif kita, karena itu akan mendukung penyakit. Dan saya dapat ini dalam ketika diving. Diving itu kan udah di bawah 10 meter. Nanti pas kita mau naik, kita nggak boleh langsung naik ke permukaan aturannya. Kita harus berhenti di kedalaman 5 meter untuk yang namanya safety stop. Apa fungsi safety stop ini? Fungsinya adalah untuk mengeluarkan semuanya sebuah nitrogen yang ada di bawah kulit kita. Karena kan tadi kita menyebut ada nitrogen. Kalau nitrogen itu dari dikeluarkan, nanti pas sampai di atas kita mual-mual, gatal-gatal. Sebenarnya bukan gatal, itu kesemutan. Dan kesemutan itu tanda-tanda keringan. Jadi kalau langsung naik ke atas, itu banyak sekali, lumayan depo. Dan sebelum naik ke permukaan, kita wajib untuk berhenti di safety stop. Biasanya saya kalau di safety stop itu cari teman main, kadang-kadang demo, kadang-kadang lion fish, siapa aja lah yang ada di kedalaman 5 meter. Biasanya kan itu banyak karakter gitu kan, main-main di semua mereka. Pokoknya nggak boleh naik. Berapa menit? Minimal 3 menit. Tapi kalau kita kedalamannya lama di bawah, kita bilang berapa menit, bisa 1-5 menit, 7 menit di situ. Nggak boleh naik. Kenapa? Untuk menetralisir semua racun yang ada di dalam tubuh kita gara-gara jalan. Kalau nggak nanti kita stroke. Stroke-nya nggak sekarang, bisa 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Begitu juga dengan konteks berpikir. Kalau kita seharian udah sempat waspada, preventif, khawatir, overthinking terhadap sesuatu yang masih wajar, walaupun wajar, kita harus tetap di akhir sebelum kita tidur malam itu, karena tidur itu adalah sampai kita recharging, netralisir semuanya. Minimal kalau nggak siangnya kita mampu netralisir, malamnya harus dari hari itu utang soalnya. Utang overthinking, utang overreaction, utang suzon, utang pikiran-pikiran yang negatif, utang keluh kesah. Jadi kalau seharian kita udah mengeluh, malamnya tutup hari kita dengan kalimat-kalimat syukur. Kalau siangnya kita udah mikirin yang negatif-negatif tentang seseorang yang sangat close dengan kita atau circle terdekat kita, malamnya coba pikirin dia yang positif-positif. Coba bayar utang kita tadi siang. Insya Allah kita akan menjadi orang yang paling bahagia. Tidurnya nyenyak, besok paginya dalam keadaan bangunnya dalam keadaan happy. Kenapa? Karena kita selalu berhasil menetralisir pikiran-pikiran negatif yang udah terlanjur muncul, tapi sebelum tidur kita netralisir semuanya. Jadi ada waktu safety stop sebelum kita tidur yang kita pakai beberapa menit, 1 menit, 2 menit. Gak usah lama-lama, tapi pikirkan yang baik-baik, ucapkan yang baik-baik. Dan saya sudah coba menggunakan itu. Minimal untuk pasangan, kalau kalian yang punya pasangan. Kalau belum punya pasangan, ya udahlah. Kalau kalian yang udah punya pasangan, coba ya. Atau kayak gini, kita jangan biarkan kalau punya anak, jangan biarkan anak itu tidur dalam keadaan sendirian. Saya pernah beberapa kali, karena nggak terlalu waktu itu tentang parenting atau tentang ilmu psikologi. Saya marah sama dia, dan itu dibiarin sampai karena marahnya itu udah malam habis isya, sampai dia jam 10 tidur, saya belum rilis sama dia, belum selesai sama dia. Dia tidur dalam keadaan marah, kecewa. Ternyata setelah bertahun-tahun, memori marah semalam itu masih disimpan sama dia. Saya nggak nyangka itu masih disimpan gitu. Suatu saat kita pernah punya kesempatan di talk berdua bersama anak, umur dia sekarang 10 tahun, 9 tahun lebih. Itu kejadiannya untuk dia sekitar 6 tahun atau 7 tahun. Saya tanya sama anak, Bang, memang apa pengalaman apa yang paling enak tentang Bapak pengen minta maaf. Saya nggak nyangka, yang saya pikir dia nyebutnya yang kemarin, yang beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu,
belum rilis, belum netral. Nanti dia simpan di alam bawah sadar dia, yang itu akan mempengaruhi kognitif dia, emosional dia, behavior dia, sama mempengaruhi oleh memori di masa lalu. Itu berlaku ke orang lain, itu juga berlaku ke diri kita ternyata. Jadi bukan hanya berlaku kalau kita pakai orang akan menyimpulkan sebagai memori buruk, itu juga berlaku ke diri kita. Iya, aku pusing ya sebenarnya. Itu akan menjadi memori buruk secara alam bawah sadar kita. Itu akhirnya muncul dari kemarin saya berat, aku pengen hilang aja. Itu kan lebih mengenalikan daripada aku pengen bunuh diri. Aku pengen hilang aja. Aku pengen mati aja. Hidup aku gak ada artinya lagi. Kenapa kita berpikir seberat itu? Gara-gara tadi tanpa sadar kita udah menuntut sebanyak mungkin pola pikir, perasaan, dan juga kalimat-kalimat verbal yang tanpa sadar mungkin belum sempat kita netralisir. Walaupun alasan kita mengucapkan kalimat itu masih wajar sih, waspada, berpikir, oke, tapi tetap harus dinetralisir. Tetap harus dinetralisir. Sehingga jadilah kita orang yang paling bahagia. Saya teringat dengan kisah Nabi lagi duduk di mana sahabat di atau di masjid apa di dekat masjid, pokoknya lagi nongkrong di Nabi sahabat. Kayaknya di dalam masjid. Terus tiba-tiba Nabi bilang gini ke para sahabat, lihatin ya, bentar lagi ada ahli surga lewat. Para sahabat nungguin. Tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki Ansor. Dia tidak dikenal namanya, bukan seorang ulama sahabat, bukan seorang ahli Quran sahabat, bukan prajurit apa, orang biasa saja. Dia lewat. Terus sahabat tanya, itu ya Rasul? Iya, dia itu ahli surga. Jadi zaman dulu gosipnya itu ahli surga, itu ahli surga, itu ahli surga. Gitu gosipnya, bukan si fulan cerai sama ini, yang ini jadi sama ini, yang ini selingkuh sama ini, bukan. Tapi ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli surga, ini ahli. Jadi mereka sesama ahli surga, saling gosip tentang ahli surga Allah SWT. Itu yang maksud, dia kata-kata, Masya Allah, Masya Allah. Padahal yang lagi dengar ini para ahli surga itu lagi. Jadi kalau dia bilang, maksudnya, gak ada yang ngomong itu, kalau kita kan kegeeran ya. Tunggu ya kita lagi ada ahli surga lewat. Yang selesai dulu. Padahal ini orang-orang yang mendapat jaminan surga juga atau minimal dapat busyara, dapat berita gembira, ini surga, bilang surga, masuk surga, memang surga. Dia orang yang banyak kelebihannya. Tapi mereka kalau nungguin siapa ya, orang mendapat itu Rasul yang akhirnya ada seorang sahabat yang jauh itu, namanya Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr ini penasaran sama laki-laki tersebut. Ini apa bolehnya dia? Malamnya dia datang ke rumah orang tersebut dengan belajar, tapi dia kayak cari alasan gitu. Aku kayaknya aku lagi ada masalah sama orang tuaku, boleh nggak ngirim di rumah kamu malam ini? Oh boleh, kita nggak gitu. Malamnya dikirim, siapa tahu dia tahajud, ternyata nggak tahajud. Dia bangunnya menjelang subuh. Salah satu biasa standar umat Muhammad itu salat subuh. Kemudian siangnya mungkin dia sedekah, nggak sedekah. Jadi dia bangun dia yang wajib-wajib aja, ada yang spesial dan yang suka. Dilihatnya diteliti selama satu hari nggak dapat. Kita izin malam kedua pasti nggak dapat, malam ketiga pasti nggak dapat. 3 malam dia teliti, dia perhatikan nggak ada yang istimewa pada diri orang tersebut dibandingkan dengan Abdullah bin Amr. Dibandingkan sahabat yang waktu itu hadir di masjid. Kelebihannya hari keempat akhirnya dia cerita Tuhan maafkan saya. Sebetulnya saya bohong, sebetulnya saya tidak ada masalah dengan orang tua saya. Saya cuma cari alasan saja jadi di sini. Oh ya enggak apa-apa. Kenapa kamu pengen di sini? Karena aku pengen belajar. Kata Nabi kamu itu ahli surga. Langsung dia terharu nangis. Dan ternyata kamu nggak boleh belajar apa-apa. Itulah masalahnya. Aku berpikir kayak gitu. Gak dia alasan hasilnya kayak gitu. Hasilnya
Gak ada yang tahu aku punya gini kata dia. Kan bangga, kamu pasti punya kelebihan. Apa ya? Akhirnya dia pikir-pikir, setelah dia pikir dia ngomong gini. Aku tuh sebelum tidur di malam hari selalu berdoa katanya. Ya Allah, maafkan fulan. Ya Allah, mudahkan urusan fulan. Ya Allah, tambahkan nikmat kepada fulan. Dia selalu berdoa tentang hubungan dia dengan orang lain. Kalau ada orang yang salah, dia minta ampun untuk dia, untuk orang tersebut. Kalau ada orang yang berbuat baik, dia minta Allah membalasnya dari kebaikannya. Kalau ada orang yang susah, dia berdoa supaya Allah mengangkat kesusahannya. Kalau ada orang yang senang, dia berdoa supaya Allah menambah kesenangannya. Baik banget neutralisasi sebelum tidurnya. Jadi kalau ada orang yang susah, dia berdoa supaya Allah angkat kesusahannya. Kalau kita kan ada yang susah gitu, kamu susah. Kayaknya kamu kena air ya. Ada yang sakit kena air. Giliran ada teman senang dengan orang baru, kayaknya kamu istirahat ya. Antara air sama istirahat itu bang kita kan ya. Mudah sekali menghadapi orang lain, dan bisa aja ada orang apapun. Dia susah main, dia sedang istirahat. Itu adalah hijrah bagus sekali. Air istirahat. Kalau enggak, insya Allah ada Allah. Besok datangnya di acara aku, insya Allah. Ya betul, insya Allah itu biasanya gimana ya? Insya Allah atau insya Allah atau insya Allah. Apa sih? Semuanya salah. Kalau mau benar tulis pakai bahasa Arab udah. Kalau bahasa Arabnya tidak ada yang benar. Kalau sama-sama orang salah, ya maafin aja. Besok datangnya di acara aku, insya Allah. Dosanya ditanya, kenapa kamu kan tidak datang? Allah. Itu ada hijrah banget ya. Insya Allah, Allah, air, miskin, terus terdapat kalimat hijrah. Insya Allah, ada Allah. Ada lagi, Masya Allah, tambah. Itu harus pakai kayak amin. Gimana kan? Tidur itu dia doa untuk orang lain supaya semua orang dapat kebaikan dari Allah. Yang susah diangkat kesusahannya, yang nikmat ditambah kenikmatannya, yang bersalah dimaafkan kesalahannya, yang berbuat baik dibalas kebaikannya. Sebelum dia tidur, berdoa itu amalan itu semuanya. Dari itu kan belum lama, semuanya juga selesai. Lalu dia tidur dalam keadaan aku tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan aku tidak pernah punya rasa iri, benci dan marah kepada siapapun. Ternyata ada orang kayak ini di zaman Nabi, walaupun bukan ahli Quran, bukan ahli ilmu, bukan ahli ibadah, tapi karena dia selalu lapang dada dalam nasyrah dan sadrak, karena dia lapang dada akhirnya wawata'na kami selalu rilis kami turunkan beban-beban yang diberatkan umum, dia rilis semuanya. Karena dia rilis Allah diangkat Allah yang memberikan hukummu. Akhirnya dia jadi orang yang benar-benar bisa move dari setiap masalah-masalah hidupnya. Faidah kalau kamu udah kosong, udah selesai dari masalah umum, falsafah bisa fokus di masa depanmu. Itu berawal dari apa? Berawal dari belajar untuk menetralisir. Kita bisa melakukannya sebelum tidur, bisa melakukannya di waktu senggang atau langsung. Kata Nabi, jadilah keburukan dengan kebaikan, jadilah kesalahan dengan kebaikan atau dengan Allah SWT. Jadi ketika kita udah sempat mikir kayak gitu, langsung diimbangi. Misalnya nih, kita terlanjur ngomongin tentang teman kita, jadi ada gibah-gibah keluar. Dan sekarang gibah jadi masalah ya. Sampai banyak akun-akun gibah. Ini lagi ceritanya lagi gosip sambil CCTV gosip syariah. Astagfirullah benar. Dia lagi sengaja kalau lanjut gibah ini. Kadang-kadang kan gibah itu bukan mau dia kan, tapi teman kita. Ini bukan lagi mau orang, tapi aku udah tahu belum sebenarnya. Awalnya selalu dimulai dengan kalimat-kalimat disclaimer sih. Karena mereka kan juga tahu itu dosa kan. Jadi disclaimer dulu. Ini sebenarnya bukan menyindir, tapi kan kita sebagai sahabat harus tahu kan. Disclaimer
tapi dia tuh kan selama ini baik-baik banget sama kita ya, jadi apa segala macam. Itu cara kita Ustaz. Nanti hubungan kita dengan dia akan baik-baik aja. Tapi kalau kalian ganti objek, orang itu nggak sempat dinetralisir, kayaknya hubungan kalian nggak akan baik setelahnya. Coba bayangkan kalau itu adalah pasangan sendiri, kalau itu adalah orang tua sendiri, kalau itu adalah saudara sendiri, kalau itu adalah sahabat sendiri, di mana kita hidup dengan orang-orang terdekat kita, hubungan kita dengan mereka nggak baik. Terlanjur kita curhat tentang ibu kita misalnya, wah habis dimarahin sama ibu. Kemarin aku disuruh ke warung, aku jadi mikir kayaknya aku benar-benar aku deh. Anak kandung. Langsung berpikir aku bukan ada kandung. Kayaknya ibu tuh boleh aku beda sama aku segala macam. Oke, udah jelas nih, kan negatif kan? Tutuplah kalimatnya dengan positif. Ibu tuh masya Allah banget. Mungkin banyak kebaikan dari ibu aku tuh gara-gara doa dia tahajud. Selama ini dia juga walaupun bawa tetap aja ada negatifnya. Salah saya dari manusia deh. Manusia sendiri spontan gitu negatifnya. Coba balikin lagi. Itu dengan itulah kenapa kami bilang gini. Janganlah kalian duduk kemudian setelahnya kalian berdiri, kecuali tutuplah majelis kalian dengan mengatakan kalimat kifaratul majlis. Kenapa ada doa kifaratul majlis? Dan kifaratul majlis itu bukan doa setelah taklim. Nongkrong pun pakai, itu nggak selalu. Itu bukan apa ya, bukan rundown taklim dan kajian ya. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Benar? Itu bukan cuma rundown kajian formal. Itu tuh dipakai memang kita lagi nongkrong, walaupun cuma berdua. Karena kalau sendiri kan nggak mungkin nongkrong kan sebenarnya. Kalau lagi ngapain? Nongkrong. Lagi ngobrol lagi sama siapa? Sendiri. Pasti stres gitu. Minimal berdua. Kalau kalian lagi nongkrong berdua, maka janganlah kalian berdiri kecuali kalian tutup dengan doa kafaratul majlis. Kenapa? Itu naturalisir teman-teman. Siapa tahu tadi pas kita lagi nongkrong, kita ngomongin Allah. Kenapa ya aku susah banget? Kenapa ya selalu aku? Kenapa ya? Kita jadi kayak mengeluhkan daripada Allah gitu kan? Maka ditutup dengan kalimat subhan. Subhan itu artinya Allah nggak salah. Jadi subhanallah wa bihamdika itu sama dengan subhanallah. Subhanallah itu artinya Allah nggak salah. Allah nggak salah. Allah maha suci. Yang tadi kita omongin kayaknya kita yang salah nih. Allah nggak salah. Itu cara netralisir obrolan kita tentang Allah. Maka begitu juga ketika kita pengen menetralisir obrolan kita tentang manusia, walaupun kalimatnya bukan subhana ibu, subhana ayah, kalimat subhan itu diganti ke bahasa manusia. Tapi gimana juga ayahku itu berjuang loh, ayahku itu begini loh, ayahku itu begitu loh. Sebutkan, kan gak mungkin juga orang yang akan kebaikannya. Sebagaimana mungkin sebetulnya juga gak mungkin gak ada kesalahannya. Semua orang pasti ada kesalahannya dan juga pasti ada kebaikannya. Itu sama. Kalau itu seimbang. Memang udah kayak gitu manusia. Sebelum apapun orangnya, kecuali buruk banget gak mungkin. Oke, dia bukan sistem terdekat kita. Ada orang yang gak ada kebutuhan kita untuk bicara kebaikan dia, karena dia bukan sistem terdekat kita, maka dia membahayakan kita, dia memfitnah kita. Itu beda pak. Udahlah. Dia saya lagi ngomongin tentang orang yang berpengaruh dalam hidup kita sehari-hari. Gak baik hidup kita kalau dengan mereka gak nyaman. Kalau dengan mereka ada masalah, kita harus selesaikan masalah kita dengan mereka. Kalau gak nyaman, mereka tempat pulang kita, mereka tempat curhat kita, mereka mencari kita. Kalau mereka itu semuanya bermasalah, gimana chargernya rusak atau colokan listriknya gak ada arus, gimana cara kita ngecas? Begitu handphone habis. Jadi harus diperbaiki. Si colokan listriknya diperbaiki, chargernya diperbaiki, si power bank diperbaiki supaya ketika kita lagi login kita bisa ngecas lagi. Kita nggak ngomongin tentang colokan listrik di rumah orang atau gimana, yang dekat-dekat aja. Artinya keluarga kita adalah tempat kita pulang kalau kita capek. Kalau dengan keluarga nggak nyaman, kemana kita mau pulang? Sahabat adalah tempat kita nggak charge energi kita kalau kita lagi bete banget.
Kalau kita lagi low bed, sementara sahabat dengan sahabat kita tidak ada hubungannya, gimana cara kita dicantik? Jadi ini tentang orang terdekat kita, coba neutralisir dengan kalimat-kalimat yang positif, walaupun dia nggak dengar. Tapi itu berpengaruh secara nggak tahu ya, mungkin ada energi yang sampai ke dia. Coba kalian renungkan ya, kalau kalian lagi ngomongin seseorang, besoknya kalian ketemu dia, coba perhatikan gimana hubungan kalian dengan dia. Kayaknya ada sesuatu yang menonjol. Walaupun dia nggak dengar hubungan kalian, tapi dia juga merasa kayak ada sesuatu yang menonjol. Ini saya nggak bisa menjelaskan secara dia, tapi itu terjadi. Ya mungkin ada sebuah energi apa yang muncul, kemudian kita dengan dia terkoneksi, lalu koneksi itu terganggu gara-gara kalimat tadi, sehingga hubungan kita dengan dia jadi putus-putus. Kayak orang lagi nelfon, apa, gara-gara koneksi dia jelek, coba perbaiki lagi koneksinya. Jadi teman-teman, belajar mengendalikan pikiran kita, karena sebagian dari masalah hidup kita itu adalah masalah, tapi sebagian yang lain adalah pikiran kita. Memang sebagian masalah hidup kita itu masalah, tapi sebagian yang lain kita mau bersih. Katanya kalau mau bersih pijat mata. Tuh. Apa sih ini? Apa sih? Oh, sebagian dari masalah hidup kita adalah masalah, dan sebagian yang lain adalah pikiran. Jadi kalau kita bisa mengendalikan pikiran kita, sekurang-kurangnya kita sudah menyelesaikan setengah dari masalah kita. Saya nggak bilang masalah langsung, sekurang-kurangnya kita sudah menyelesaikan setengah dari masalah kita. Karena masalah dalam hidup kita itu dua, ada yang di luar, ada yang di diri kita. Kadang-kadang triggernya dari luar, tapi karena harus kita melihat, jadi dalam masalahnya. Dan begitu kita bisa mengendalikan pikiran kita, minimal masalah tinggal di luar, diri kita udah gak ada masalah. Kita mulai bisa fokus dengan solusinya, fokus dengan hikmahnya, fokus dengan belajarnya. Karena banyak hal yang kita bisa dapat dari masalah itu sendiri. Kalau bahasa Allah, kaitan ma'al usri yusra, kita bisa fokus dengan yusronya, jangan hanya fokus dengan usrinya. Tapi kalau masih ada kayak semacam batas, ya gak akan bisa kita melihat yusra, karena ada hijab. Hijab itu apa? Pikiran kita. Hijab itu apa? Belief kita. Hijab itu apa? Emosional kita. Itu hijab. Gara-gara hijab itu kita gak bisa pernah melihat yusra. Yusra apa? Hikmah. Yusra itu apa? Pelajaran, pengalaman. Yusra itu apa? Justru anugerah, karena Allah biasanya kasih anugerah kepada orang yang sabar, dan gak disebut sabar kecuali dia diuji kan. Gak bisa kita belajar sabar dengan guru di majelis taklim. Ini namanya belajar teori sabar, kakak jadi orang sabar. Baru disebut orang sabar ketika kita diuji. Begitu diuji sabar, baru dikasih anugerah. Nah kita gak bisa lihat anugerah, hikmah, pelajaran, yusra, kemudahan kalau masih tertutup sama ego kita secara emosional, overthinking kita secara kognitif, atau juga belief kita, ragu kita secara belief. Karena harusnya orang beriman itu selalu optimis, gak pesimis, gak ragu. Nah ini setengah dari masalah yang ada dalam kehidupan kita itu justru diri kita sendiri, dengan pikirannya, emosionalnya, atau keyakinannya. Kalau kita bisa menjaga keyakinan kita tetap kepada Allah, emosional kita mulai agak berdamai, pikiran kita mulai yang positif-positif, harusnya setengah dari masalah itu dari mulai terselesaikan dan sebagainya. Jangan terlalu overreaction. Tadi cuma disuruh keluar, kayaknya aku beranak anak. Cuma disuruh keluar dari kamar, yang di kamar terus, makan keluar, langsung ambil status broken home. Broken home. Mau minum, haus, air galon habis, langsung ya Allah, kenapa kau biarkan aku mengalami krisis air? Kenapa harus kayak gitu? Tinggal ganti air galon. Kenapa harus bilang ya Allah, kenapa why always me? Kenapa selalu saya yang memberikan ujian? Tadi saya lapar, sekarang saya haus. Apa masalah kamu? Over reaction, terlalu berlebihan dalam reaksi. Itu yang pertama, nasihat untuk overthinking, mengeluh, karena secara ilmiah mengeluh
sini. Ternyata ujian itu adalah love language-nya Allah. Ujian itu adalah love language-nya Allah. Kita belajar memahami. Allah tuh kalau sayang sama seorang hamba akan uji dia. Jadi alih-alih kalian berpikir kayaknya Allah gak suka sama kalian, Allah benci sama kalian, Allah begini, Allah begitu, justru seharusnya kita berpikir kayaknya Allah pengen sayang sama aku. Ini gak kegeeran bisa enggak? Kalau kegeeran itu gini, kayaknya aku soleh banget ya, begitu. Beda ya sebenarnya ya. Kalau angle-nya Allah bukan kegeeran, kalau angle-nya saya itu kegeeran. Aku kayaknya soleh banget ya, kayaknya aku orangnya mulia banget ya. Kayaknya aku orangnya suci banget ya, itu nggak boleh. Pada jazaku, sesakum, janganlah kalian memandang diri kalian suci. Jadi kalau yang kita nilai diri kita, itu nggak boleh. Tapi kalau yang kita nilai itu Allah, boleh. Allah sayang banget ya sama aku, boleh. Kalau aku pantas banget ya sayang Allah, boleh. Beda kan? Walaupun mirip-mirip secara kejadiannya, tapi angle-nya beda tuh. Kalau angle-nya aku pantas disayang, nggak boleh. Harusnya kita merasa nggak pantas disayang. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. Dalam surat Al-Mu'minun, orang-orang beriman, salah satu ciri orang beriman itu adalah kata Allah, orang yang apabila sudah banyak beramal, hatinya masih merasa ke atas, hatinya masih merasa takut. Jadi kalau angle-nya diri kita, justru jangan yang terlalu narsis, jangan terlalu pede, jangan terlalu besar kepala. Ini angle-nya Allah. Allah kalau sayang kepada hamba akan mengujinya. Dan ini bukan kata kesadaran. Jangan bilang nanti quotes by Tuhan, bukan. Itu hadis. Itu hadis. Dalam hadis ada banyak hadis sebetulnya. Salah satunya adalah yang dia jadi. Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalah. Allah tuh kalau mencintai seorang hamba akan mengujinya. Kata Nabi. Idza ahabba Allahu 'abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, ibtalah akan mengujinya. Sehingga saya menyimpulkan ujian itu love language Allah. Ujian itu love language Allah. Bahasa cinta Allah. Pertanyaannya kenapa Allah mencintai dengan memberikan ujian? Jawabannya Allah juga mencintai dengan memberikan anugerah. Allah juga mencintai dengan memberikan kemudahan. Jadi bahasa cintanya Allah itu banyak. Tapi salah satu bahasa cinta Allah yang kita perlu mengerti biar nggak salah paham, Allah itu menguji. Kok bisa gitu Ustaz? Pertama, bisa jadi Allah kangen sama kalian. Bisa. Hayya 'alas shalah. Masjidil Haram Mekah. Kita cari aja azan duha Mekah mana ada. Ada azan di Mekah. Siapa nama saya lupa. Nanti kalau ingat ya. Itu muazzin favorit saya 2023. Dipanggil saking mengenai nggak datang. Allah kangen. Akhirnya Allah ganti cara manggilnya dari panggil lagi dengan suara azan, tapi dipanggil dengan ujian atau masalah. Itu maksudnya Allah itu kan kalau kita dikasih ujian itu kan Allah ingin diminta. Hal yang dihajat, kalian punya masalah. Hal yang dihajat kan punya hajat. Sini minta tumpang, minta apa aja nanti aku kasih. Nah, karena Allah pengen diminta, pengen direngek, pengen dipanggil. Ya Allah, ya Allah, ya Allah tuh Allah kayak gitu kangen sama kalian. Kalau dipuji gak datang juga, akhirnya dipanggil dengan cara ketiga. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo istiqomah. Tolong keluarga Allah tua itu cara ketiga. Jangan sampai dipanggil dengan cara yang ketiga. Dipanggil yang
jenazah lain berdua, nggak bisa, udah pasti datang itu. Kalau di toa masjid komplek kalian udah ada panggilan itu, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang rahmatullah, bapak fulan bin fulan. Yang akan disolatkan gitu ya, itu panggilan ketiga. Tapi mudah-mudahan panggilan pertama dan kedua yang membuat kita datang kepada Allah. Dikasih ujian, Allah kangen kita, Allah kangen kita ini. Sama ini kan keduanya, itu pun yang baik kepada diri kita sendiri. Allah kangen, Allah kan begitu ya, sekarang fulus. Allah kan begituin, kalian mandang berkali-kali di depan Ka'bah, kalau bukan. Kalau nggak begini, kan pasti kesel. Ada tambahan? Kemana ya? Akhir tahun ya? Sel atau nggak masuk tulis muka Aminah, nggak masuk tulis yang masuk selalu jalan habis Roma apa segala macam. Nggak apa-apa, saya juga kesana. Tapi Mekah dulu dong, Madinah dulu dong. Kenapa? Kan rasanya kita mau berjalan ke tempat-tempat di bumi Allah itu kan nggak ada yang lebih baik daripada itu. La tasyaddu rihal illa ila salah satu masjid. Nggak akan diajar apa dianjurkanlah lebih tegas untuk melakukan rihlah kecuali ke salah satu dari tiga ini. Kalau sekarang kita nggak bisa ke Al-Aqsa, ya minimal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kapan seseorang ke sana? Kalau ada masalah. Orang kalau nggak ada masalah kan nggak punya feel aja di rumah sana. Atau ke sana karena dapat hadiah apa? Di sana biasa-biasa aja. Saya sering banget udah memimpin jamaah umroh atau termasuk saya sendiri. Di sana tuh biasa-biasa aja. Kenapa saya biasa-biasa aja? Karena saya waktu itu ke sana cuma bermimpi, bukan karena saya merasa betul ada masalah. Tapi begitu saya lagi ada masalah, saya ke sana itu beda kan? Sampai jemaah bilang, Masya Allah, ini kalau di video sederhana, memang saya terkadang saya lagi banyak masalah ini. Kalau saya nggak ada masalah, mungkin kayak gitu. Pimpinannya kan ini tentang feel ya, bukan tentang SOP aja. Rasanya itu beda. Di depan Ka'bah, setelah sholat di belakang makam Ibrahim, sebelum minum air Zam-Zam, kan doa bareng-bareng. Itu kalau lagi banyak masalah, saya sebenarnya lagi doain diri sendiri aja. Doain kan amin. Rasanya doa itu kan doa diri kan, untuk nangis. Kenapa? Lagi banyak masalah. Jadi feel ibadahnya itu baik. Ya Allah, kalau kita bisa jadi karena Allah kangen sama kita. Begitu kita diuji karena Allah kangen, kita minta Allah kasih kok. Kalau nggak dikasih kata Ali, maka kita jadi lebih baik dari yang kita minta. Yang pasti nggak mungkin ditolak. Satu-satunya yang kalau kita minta nggak mungkin ditolak itu Allah. Kalau mantan sering melakukan akhirnya jadi mantan. Apa sih ini? Manusia kalau kita minta bisa diterima, bisa ditolak. Tapi Allah nggak pernah nolak apapun. Kalau nggak baik maka diganti dengan yang lebih baik. Sebetulnya ada beberapa nasihat yang lain, tapi nanti dikembangkan dalam tanya jawab karena waktu kita udah habis. Barakallahu fikum, sampai kembali ke Masya Allah, tabarakallah, jazakallahu khairan dengan Nabi Ustaz. Kami berikan apresiasi untuk kuliah kita Ustaz Ahmad juga luar biasa. Kita akan masuk ke ada dua pertanyaan untuk orang yang sini sama Ustaz Ahmad Tauki. Yang pertama, pada bagian penjelasan orang kadang tadi sempat menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah membeda-bedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana tanggapan orang terhadap fenomena saat ini di mana banyak orang tua yang memberikan pressure lebih tinggi terhadap anak perempuan daripada anak laki-laki, terutama dalam hal pendidikan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk Ustaz Ahmad Tauki, untuk why always me versi saya Ustaz, sampai saat ini, sampai saat saya kuliah S2 perawatan di UGM itu, saya masih mencari tahu apakah ini sudah jalan yang benar, hal yang harus saya lalui atau enggak. Soalnya dari awal ini bukan mimpi saya, tapi saya merealisasikan mimpi
ayah saya seperti itu. Seperti di pembahasan Ustaz tadi menjelaskan terkait coping mechanism. Kebetulan penelitian saya sampai satu juga tentang itu, tentang positif self talk, di mana kita mengubah pemikiran yang negatif menjadi pemikiran yang positif, dan hal itu yang saya terapkan sampai saat ini. Tapi ada momen di mana saya ketrigger sama kejadian-kejadian di masa lalu yang membuat saya bertanya apakah ini sudah hal yang benar dan harus saya lalui, saya harus selesaikan. Karena ketika saya ingin berhenti, saya ingin lagi tentang bagaimana harapan dan perjuangan orang tua sampai saat ini. Tapi ketika saya memutuskan untuk tetap lanjut sampai di tahap ini, saya terkadang mempressure diri saya tuh lebih tinggi lebih dari sebelum-sebelumnya itu, Ustaz. Dan pada akhirnya saya harus mengorbankan segala hal yang saya inginkan untuk meneruskan, untuk melanjutkan apa Baru yang kuliah loh. baru kuliah. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, beri semangat untuk Kak Asri, luar biasa, Masya Allah. Mungkin Ustaz Sebelum yang boleh banyak satu. terima kasih. Nanti baru video sama. Oke, Ustaz Boleh tahu mulai. nggak presiden hasilnya apa? Rahasia. Boleh saya ini aja ya Ustaz, karena selama ini saya pendam aja untuk diri saya sendiri. Sebenarnya perawat ini bukan mimpi saya. Dari dulu memang buat mimpi saya, tapi emang dikasih jalan harus diperawat seperti itu. Dan UGM juga sebenarnya bukan hal yang saya prioritaskan, tapi karena orang tua saya benar-benar mimpinya harus anaknya harus di UGM seperti itu, jadi saya masih S1 itu saya udah mempressure diri saya harus ke UGM untuk orang tua saya gitu. Kalau passionnya sendiri apa? Kalau saya lebih suka untuk ke hal yang fotografi dan lain sebagainya. Gitu aja. Serius ya, bukan passion ya, bukan ya? Itu beda. Terima kasih Kak Asri ya. Orang ada yang jawab dulu. Hobi tambahan aja. Ustaz, baru Ustaz, Fotografi kan bukan prioritas. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang tua itu, saya sebenarnya melihat banyak sekali orang tua di zaman sekarang. Saya itu hampir, lebih tepatnya orang tua itu di masa lalu. Saya itu hampir kehilangan harapan sama mereka. Dalam artian orang tua yang kadang-kadang punya tindakan yang nyeleneh ataupun yang paradigma tertentu terhadap sebuah masalah. Mereka adalah sosok yang selama bertahun-tahun sudah hidup dengan karakter itu, sudah hidup dengan pemikiran itu, dan dididik oleh orang tuanya dahulu dengan pemikiran seperti itu. Sehingga rasanya kita yang baru lahir mulai ini kemudian tiba-tiba ingin mengubah kehidupan mereka 180 derajat, itu rasanya susah sekali. Bukan berarti mustahil, tapi susah sekali. Sehingga untuk menghadapi orang tua seperti ini, wallahu a'lam, saya tidak punya jawaban pastinya. Saya punya jawaban pasti kepada teman-teman di masa yang akan datang. Kalian para calon orang tua, pendidikan laki-laki atau pendidikan perempuan sama-sama harus diprioritaskan. Laki-laki dan perempuan berbeda, tentu saja berbeda. Perlakuannya berbeda, tentu saja perlakuan harus berbeda. Laki-laki cara ngomongnya bagaimana, perempuan cara ngomongnya bagaimana. Tapi dalam banyak sekali aspek, laki-laki dan perempuan diberikan prioritas yang sama. Gini, ngomong-ngomong soal pendidikan, karena kakaknya tadi menekankan pada proses pendidikan, coba polanya di sini, kalian datang ke Gramet, terus cari tentang satu tokoh perempuan yang saya betul-betul jatuh cinta terhadap sosok perempuan ini. Namanya Syekhah Rahman El-Yunusiyah. Syekhah Rahman El-Yunusiyah. Terus kebayang saya ini.
Syekharah dari Indonesia, kalian cari bukunya terus kalian baca bukunya. Kalau dia bikin cinta kalian memang kebangetan. Itu sosok perempuan muslimah, ya perempuan muslimah yang tinggal di masa-masa yang sangat-sangat kolot, di mana perempuan tidak diberikan hak pendidikan yang semestinya. Beliau kemudian sampai berkorban habis melawan adat istiadat yang ada membangun sekolah perempuan. Kenapa? Karena salah satu tujuannya untuk memajukan pendidikan perempuan waktu itu di Minangkabau. Syekh, gelar syekh yang beliau dapatkan itu dapatnya dari mana? Dapat dari Al-Azhar. Padahal beliau belum pernah sekolah di Al-Azhar. Saya itu bahkan ketika baca bukunya itu ya, beliau bikin ini, bikin itu. Itu CV-nya. Kalau beliau itu bisa sekarang bikin itu, keren banget ini cewek. Padahal beliau adalah seorang perempuan yang salehah, perempuan yang betul-betul amit-amit ya, bukan perempuan yang liar-liar itu ya. Karena ada orang sekarang, orang itu baru bisa baca cita-citanya ketika disuruh meninggalkan agamanya begini enggak. Itu diterima perempuan yang masya Allah tabarakallah salehah, ahli ibadah, lahir dari keluarganya yang begitu religius, walaupun sempat terkekang untuk melanjutkan cita-citanya dalam perjuangan pendidikan perempuan karena keluarganya melawan kakaknya, sehingga saya melawan kakaknya. Bahkan waktu itu adalah banyak problem. Silakan teman-teman baca ceritanya. Bikin sekolah udah mantep, datang ke bapak-bapaknya orang, udah bikin sekolah perempuannya itu betul-betul kayak kesusahan banget rasanya. Setelah sudah jadi, datang ke rumah orang, ditolak. Akhirnya mulai satu yang datang anak cewek, ada beberapa orang tua, 2, 3. Tiba-tiba setelah sekolahnya udah jadi, gempa di Padang waktu itu. Berangkat lagi melalui perjalanan berjam-jam untuk mencari dana untuk membangun sekolah di tempatnya. Keren banget cewek. Dan saya berharap tokoh-tokoh seperti itu yang jadi contoh. Mungkin ada lintasannya dia. Kita terlalu banyak mencontoh orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran justru bertentangan dengan negara kita. Tokoh-tokoh perempuan yang telah mengerti Islam ini siapa? Orang-orang yang tidak membawa narasi agama di dalam hidupnya. Bahkan seringkali membawakan narasi-narasi yang bertentangan dengan syariat. Ya kan? Maka kita butuh tokoh-tokoh seperti itu. Hadirnya ulama perempuan sekarang. Makanya gini, fatwa-fatwa yang hari ini berkembang di tengah-tengah masyarakat, yang teman-teman mungkin anggap itu sebagai fatwa patriarki dan sebagainya, itu mungkin salah satu asbab, salah satu penyebabnya. Bukan berarti fatwa-fatwa yang jelek. Ada memang ulama yang betul-betul tahu tentang seluruh perempuan. Cuma gara-gara kita saling emosi dalam fatwa itu, akhirnya kita memandang fatwa itu sebagai fatwa yang sangat patriarki. Tapi memang ada beberapa fatwa yang memang betul patriarki. Itu munculnya kenapa? Karena mulanya sosok ulama perempuan di zaman sekarang. Kita gak usah ngomongin dokter perempuan banyak, ngomongin politikus perempuan banyak, ngomongin ini banyak. Tapi perempuan-perempuan yang mau berjuang untuk jadi seorang ulama ada nggak sekarang? Sebutlah tokoh, saya gak ditandai. Dari perempuan banyak, ulama yang betul-betul hidup di atas buku, menulis karya-karyanya. 1, 2, itu belum tentu bisa teman-teman sebutkan namanya. Perempuan yang kemudian memberikan fatwa. Kalau dulu banyak, Imam Syafi'i. Pernah dengar Imam Syafi'i? Itu punya guru perempuan. Imam Syafi'i berguru ke seorang perempuan. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik pernah punya santri terbaiknya, salah satu santri terbaiknya itu perempuan. Bahkan ada tafsir ya, itu suaminya itu kalau ingin memberikan fatwa habis jalan buku, beliau gak berani untuk menyebarluaskan kitabnya sebelum mendapatkan titah dari istrinya, yang istrinya merupakan seorang ulama. Ada juga dari dai, bukan dai, ulama besar, santrinya banyak banget. Itu yang jadi tukang cross-checknya ulama seorang syekh. Bukan syekh, bukan hanya khusus syekh, alim besar. Itu kalau istrinya berada ketika majelisnya laki-laki, semuanya laki-laki, di balik dia itu ada istrinya. Dan ketika suaminya salah memberi fatwa, istrinya tegur, tok, suamiku, ayat yang kamu sampaikan itu salah, yang benar begini.
kasih yang nggak tahu manggil apa. Aku banget ya deh. Iya, makasih. Nah. Iya, ya itu sana kan? Ya. Nah, jadi itu ditegur. Apa ketika saat memberikan fatwa? Memberikan fatwa, ternyata fatwanya tidak sesuai dengan syariat, istrinya menegur. Tok. Suamiku, fatwa yang kamu sampaikan itu salah. Ya benar begini. Masalahnya sekarang, ayo perempuan, saya tanya, hukum yang berhubungan dengan tubuh kalian saja, paham tidak? Dalam Islam, hukum hamil, kalian jalankan itu. Hukum hamil, hukum nifas, istihadah, kalian tentang ulama laki-laki. Ayo, muncul dari kalian siapa ulama perempuan yang paham tentang konsensus hukum di dalam agama. Dia cewek-cewek ini kalau datang ke ngomongin masalah-masalah yang lumayan sensitif, mereka tahu kan mereka seorang ulama perempuan yang betul-betul, ya kan? Terus perempuan itu kalau udah ngomong ke sesama perempuan pakai POV perempuan, penyampaiannya lebih baik, fatwa yang diberikan jauh lebih bisa diterima. Kalau kalian datang ke saya, ya ini saya sendiri, bukan berarti ini ya, ini gak masalah. Saya ini termasuk orang yang sering kali didatangnya sama cewek-cewek yang bertanya hukum nifas, hukum istihadah. Rata-rata mereka ketinggalan saya itu malu-malu. Antara yang gak malu banget atau yang malu banget. Yang gak malu banget. Dan ini aku sama suamiku kan hubungannya begini ya, begini. Kemarin begini, sekarang aku mau berhubungan sama suamiku boleh ya? Gak salah, gitu. Cuman apa sebaliknya? Dan ini aku punya teman di sini. Jadi kata temanku itu, dia itu udah keluar darah selama 2 hari, kemudian stop, di hari kesekian keluar darah lagi. Itu kira-kira boleh sholat ya? Apa kamu yang gak biasa gitu. Cuman kelihatan itu biasa itu pakai nama teman untuk menceritakan dirinya. Nah ayo, muncul perempuan ini, baca biografi perempuan hebat yang berjuang di bidang pendidikan. Biar cewek-cewek ini gak stuck, gak selalu makan berdasarkan POV-nya laki-laki terus, dan tidak berpegang pada syariat tentunya. Jadi kalian juga belajar agama untuk tahu mana batasan-batasan yang diperbolehkan dan mana batasan-batasan yang tidak diperbolehkan. Terus kalian juga sambil menjadi tokoh-tokoh ulama-ulama perempuan sehingga kalian tahu, oh ternyata walaupun saya perempuan saya juga bisa melakukan ini. Ternyata selama ini sisi pikiran saya. Contohnya sekarang, kalau teman-teman buka TikTok, banyak sekali yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan POV yang salah. Inna kayyabuna alim, sesungguhnya di budaya kalian wahai wanita itu begitu besar. Ya kan? Menggunakan kayak itu untuk kemudian ngejek-ngejek cewek, berantem sama ceweknya, berantem sama pacarnya. Sesungguhnya di budaya kalian itu kalian begitu besar. Kalau kamu tidak terima dengan kalian melakukan Al-Quran, tidak paham maksudnya ini bagaimana. Yang ngomong juga di situ bukan Allah berfirman dari awal, maksudnya itu Allah sedang menceritakan tentang keluhan seorang raja Mesir pada saat itu kepada istrinya, bukan Allah yang sedang menceritakan langsung sedari awalnya. Yuk, sudah ngomongin orang tua, saya nggak bisa nggak punya jawaban pasti. Sekarang muncul untuk teman-teman sekarang apa yang akan kalian persiapkan untuk diri kalian, pasangan kalian, dan anak-anak kalian yang masih akan datang. Jazakumullah. Masya Allah, jazakallah khair atas jawabannya. Selanjutnya silakan untuk jawabannya. Sebetulnya kuliah di Al-Azhar juga bukan maunya saya dulu lulus dari pondok itu pengennya kuliahnya di salah satu fakultas. Ada fakultas favorit saya sejak SMP. Pas SMA harus ngambil jurusan kelas 2 SMA itu harus pilih ilmu agama atau IPA dan IPS.
Orang tua saya berharap banget saya ngambil agama, karena saya pengen ngambil IPA tadinya. Mereka berharap banget saya ngambil agama. Akhirnya saya ambil jurusan agama. Agama kan keputusannya di kampus Islam. Nah, salah satu kampus Islam favorit di pondok kami itu adalah Al-Azhar, karena rata-rata guru kita itu alumni Al-Azhar. Jadi udah sering diceritain tentang keadaan di Mesir, apa segala macam. Akhirnya kita trigger loh ke sana. Hasilnya ngapain di sana? Sampai di sana pun masih pikir, kenapa saya di sini? Gitu. Udah lulus pun masih, kenapa lulusnya dari sini? Jadi kayak tetap aja pertanyaannya nggak dijawab, walaupun dijalanin juga. Semaksimal yang kita bisa jalanin juga. Sampai kemudian saya menikah di sana, ketemu istri di sana. Satu tahun itu saya dapetin itu. Oh, Allah tuh suruh saya ke Al-Azhar itu untuk cari jodoh di sana. Saya ketemunya di Al-Azhar, walaupun menikahnya di Mekah, tapi dia tidak di Al-Azhar. Oh, itu satu. Dua, selain punya hobi di passionnya di kalau di pendidikan itu di sains, juga punya jiwa movement, pengen bikin movement. Sampai di sana ketemu dengan salah satu dosen favorit saya, namanya Dr. Ahmad Zaid. Lalu sekarang tinggal di Qatar. Beliau itu adalah ketua asosiasi dakwah pemuda se-Afrika. Makanya begitu saya kayak banyak mentoring sama beliau tentang dakwah, sampai ke Indonesia, fokus dakwah saya anak muda, dan saya bikin movement. Dakwah saya dakwahnya cuma majelis doang, harus ada movement program, ada karya yang sifatnya micro. Oh, berarti kenapa saya ke Al-Azhar? Karena saya disuruh bertemu dengan sama Dr. Ahmad Zaid supaya saya bisa menyalurkan naluri movement saya. Pulang dari Al-Azhar, saya bikin dakwah tren anak muda, yaitu tren hijrah. Setelah bikin tren hijrah, sekarang bikin misalnya kayak sekolah gratis, tempat nongkrong anak muda, tapi nongkrongnya itu untuk belajar. Dan kita kasih nama pesantren jadi pesantren di sekolah tren. Saya nggak bikin pondok pesantren, tapi saya menyebarkan pesan dalam tren. Ini kan semuanya hasil mentoring sama Dr. Ahmad Zaid. Beliau cuma nitip sebelum saya pulang, dan kamu nanti di Indonesia saya titip, kamu depannya nggak usah aneh-aneh, pokoknya fokus jadi bekerja ya. Dan kalau bisa pilih anak muda yang belum pernah dakwah, yang belum tersentuh dakwah. Saya nggak milih santri, saya nggak milih aktivis, saya milihnya anak nongkrong. Karena yang nongkrong itu kalau bahasa Jawanya jauh ya lah. Itu pesan dari Dr. Ahmad Zaid. Lalu saya mulai metodologi tren. Oh, itu jawabannya. Terus sampai akhirnya saya sadar kalau kita bikin connecting the dot dalam perjalanan hidup kita, sebetulnya semua itu ada satu alasan yang sama. Kenapa dulu saya waktu kecil juara musabaqah? Padahal saya nggak terlalu pengen ikut musabaqah, tapi juara sampai nasional. Karena biar nanti masuk ke Al-Azhar itu lewat bacaan Al-Qurannya pasti lebih mudah. Al-Azhar, saya tadinya pas sampai Al-Azhar itu masih mau milih jurusan lain, karena jurusannya jurusan pemikiran Islam. Selama 2 saya disuruh pilih tafsir Al-Quran. Karena di Al-Azhar itu bukan kita yang pilih waktu zaman saya, tapi yang pilih dosen. Ketika dites, kamu tafsir. Prof, saya pemikiran, enggak tafsir. Padahal pas saya tes si podcastnya saya tinggi extrovert kan. Harusnya pemikiran, karena banyak mikir. Saya capek aja mikir. Kalau capek harus mikir. Kalau orang capek mikir istirahat. Kalau saya capek istirahat mikir. Jadi maksudnya kayak sedang mikir aja gitu. Program apa lagi ya, bikin apa lagi ya. Saya kemana-mana pasti mikirnya tentang desain thinking saya sama kayak analytical thinkingnya, kreatif thinkingnya dipakai langsung. Jadi begini. Ya misalnya pas saya lagi ke pulau kemarin ke bandar daerah. Dari sini apa ya misalnya saya cari analyticalnya. Udah gitu kita bikin program ini yuk buat ngajarin anak pesisir tentang life skill sehingga mereka bisa jadi diet profesional dan punya pekerjaan segala macam. Akhirnya saya menemukan bahwa ada semua ini bukan kebetulan dan semua ini bukan kesalahan. Semua ini punya alasan yang jelas. Allah yang mentakdirkan saya ada di sini. Dan takdir saya tidak menghalangi saya dari passion dan kenyamanan hidup saya.
Tinggal bisa nggak saya mengconnecting semua itu menjadi sesuatu yang integrated. Jangan dipisah-pisah sehingga harus memilih passion, karir. Kenapa nggak dijadikan sebagai satu hal yang satu paket? Karena saya berpikir passion saya di movement, passion saya itu kalau dari sisi kehidupan pribadi itu sebenarnya adalah yang adventurous life. Hidupnya itu harus banyak pengalaman, eksperiental, banyak cari experience, banyak dengan olahraga yang ekstrim gitu kan. Apa hubungannya dengan Ustadz? Kan Ustadz mah justru nggak olahraga yang kayak gitu, olahraga yang kayak pagi atau apa, sekarang kalau fitness gitu kan. Bukan yang surfing, skateboard, diving, cliff dive, karena nggak usah cliff dive, loncat dari tebing. Cliff dive, snowboarding, misalnya. Apa hubungannya adventurous life apa? Ustaz, karena saya dakwahnya di anak muda dan anak muda yang saya garap itu anak nongkrong, anak main, anak hobi. Saya coba belajar hobi-hobi mereka walaupun nggak semuanya yang saya senang-senang aja. Saya belajar akhirnya dakwahnya di anak-anak hobi. Gara-gara saya belajar surfing, para surfer di Jawa Barat itu banyak yang jadi pelatih saya. Terus kita kayak banyak ngomongin tentang fikih. Boleh nggak sholat dengan pakaian yang biasa? Mereka pikir pakaian biasa itu nggak boleh sholat. Saya bilang nggak ada rukun syarat sholat pakaian yang kering, nggak ada itu. Yang ada menutup aurat. Jadi kalian nggak apa-apa sholat dengan pakaian biasa atau bawa sarung misalnya. Bajunya basah nggak apa-apa. Gimana hukum sholat di pantai di atas pasir yang nggak bawa sajadah selama nggak melihat kotoran, nggak mencium aroma kotoran, nggak benar-benar ada najis di situ, maka dia ada bersih atau suci atau dia akan buat bersih secara logika kita. Akhirnya banyak orang pikir mereka malamnya tahajud. Saya aneh para sahabat yang biasanya malam itu biasanya ngomong, ini malamnya mereka tidur terus tahajud duluan karena mereka mau dipersiapkan. Jadi saya pikir gini ya cara Allah kasih saya jalur kehidupan. Buat saya Mbak Asri itu nggak mendekat. Karirnya di bidang keperawatan, passionnya di bidang fotografi. Kenapa nggak disatuin aja? Selain Mbak Asri punya pekerjaan sebagai perawat, misalnya saya nggak paham ya karirnya akan kemana. Jadi saya coba aja. Mungkin nggak Mbak Asri misalnya suatu saat bikin movement aja. Karena tentang fasilitas kesehatan di Indonesia itu kan lumayan bermasalah. Ketika kemarin saya ke daerah ada satu pulau itu nggak ada puskesmas di pulau itu. Penduduknya sekian ribu tapi nggak punya puskesmas. Jadi kalau orang sakit di situ, dia harus dirujuk ke rumah sakit yang jaraknya 8 jam naik kapal. Naik pesawatnya seminggu cuma sekali, jadi nggak mungkin naik pesawat. Harus naik kapal 8 jam. Karena istri saya konsep di bidang kesehatan juga, akhirnya dia lagi nongkrong di sana, ngobrol sama camat segala macam. Malah sekarang kita wakaf tabung oksigen, kita lagi mau wakaf ambulans air yang bisa pindah-pindah di pulau-pulau. Kita kan banyak di pulau setiap hari satu pulau sudah pulau. Jadi kita take action karena kita melihat ada masalah itu. Mbak Asri kenapa nggak bikin project tentang masalah kesehatan sebagai seorang perawat yang paham, kemudian nanti itu dijadikan sebagai sebuah inspirasi movement, menginspirasi orang lain lewat passion fotografinya, sehingga bahkan bisa pernah nggak seorang perawat yang viral di TikTok gara-gara dia beli perawat suster ya, seorang suster yang beli ikan dari Pak Ibrahim orang Papua, jualan ikan malam untuk itu suster ada apa gitu, jualan ikan anak belum makan, si suster ini beli ikan dari ikan namanya bukan kalau salah muslim dia beli, tapi masya Allah penggalangan dana lewat konten itu beli berkah. Dan saya maksud kalau Mbak Asri bisa menggunakan kemampuan fotografinya untuk influence orang lain kepada kebaikan atau bahkan mengajak orang yang support hal-hal yang menjadi masalah di masyarakat dengan program keperawatannya, kesehatannya, lalu di ekspos dengan media dan lewat fotografi yang baik, itu akan membantu banyak orang. Simpati publik muncul, di sana ada yang sakit, di sana ada yang masalah gini, akhirnya orang pada ingin support dengan apapun bentuk supportnya, bisa barang, bisa uang, bisa support. Jadi kalau kita punya mindset change maker, bahwa
apapun karir kita, mau apapun fashion kita, harusnya nggak pernah jadi sesuatu yang masalah. Kalau mindsetnya change, mereka memang banyak bikin movement mau buat apa aja. Tapi kalau mindsetnya murni, employee, karir, kayaknya agak mentok dan harus pilih sih. Makanya saya lebih suka ketika saya bikin sekolah SMK, namanya 21 Sociopreneur High School, sekolah gratis, kurikulum internasional. Salah satu design thinking yang saya bikin dalam kurikulum itu adalah mereka harus jadi seorang change maker, bahasa Arabnya apalah, bukan. Dan itu jadi mindset mereka, passionnya mereka, diajarkan, dimotivasi, bukan dipaksa ya. Sehingga kalau udah punya mindset change maker, mau dia ustad kayak, mau dia profesional kayak, mau dia pejabat kayak, mau dia berusaha kayak, mau dia seorang employee kayak, self-employed kayak, business owner kayak, apapun itu, dia selalu berpikir, aku bikin apa ya yang lebih impactful lagi selain karya pribadi, dan itu bisa dikombinasikan dengan passion, karir, dan seterusnya. Ini hanya insight saja, bisa Asri, bisa juga Pak Asri. Saya berharap Pak Asri menemukan konektivitas antara passion dengan karirnya. Karena saya percaya kalau di-connecting dibuat semua melalui hidup kita, sebetulnya nggak ada yang sia-sia sih. Semua yang sudah ditakdirkan Allah kita ada di situ. Berarti itu memang ada sebuah gambaran tentang profiling nasib kita itu apa. Budaya dan agama. Begini, karena tadi disebut adalah bid'ah. Bid'ah itu adalah sesuatu yang ada di dalam agama. Bid'ah istilah. Barang siapa yang mengingkari adanya bid'ah, maka dia telah mengingkari sesuatu yang disebutkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Makanya di awal kajian saya selalu membawa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Setiap bid'ah Face-nya mirip. dan setiap yang sesat itu ada di neraka. Perihal tentang bid'ah, ini ulama berbeda pendapat. Semua sepakat bahwa bid'ah itu ada, ya. Semua sepakat bid'ah itu ada, tapi tidak ada ulama, maksud kami ulama tidak sepakat terhadap cara bid'ah itu kemudian dibagi. Cara bid'ah itu dibagi, ulama tidak sepakat. Ada yang menganggap bahwa bid'ah itu kemudian dibagi menjadi 5. Ada yang bilang bid'ah yang kemudian wajib, mandub, mubah, dan seterusnya. Ada yang dibaginya menjadi 2, yaitu bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, yaitu bid'ah yang sifatnya baik, sesuatu yang diada-adakan yang sifatnya baik, dan sesuatu yang diadakan yang sifatnya buruk. Salah satu di antaranya yang kemudian ini adalah Imam Syafi'i. Kemudian ada ulama yang tidak rela yang dibagi. Contohnya adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i termasuk ulama yang menganggap kita itu tidak boleh dibagi. Termasuk juga Imam Ibn Taimiyah dan beberapa ulama-ulama yang mengikuti mereka. Sehingga bid'ah, cahaya dan sebagainya. Itu semua ulama berbeda pendapat perihal pembagiannya. Adapun tentang budaya-budaya yang selama ini kemudian oleh Wali Songo atau oleh para ulama-ulama Nusantara itu kemudian diubah dan disebut bid'ah, hakikatnya memang bid'ah. Emang enak pagi ya. Bid'ah, maulid Nabi bid'ah. Dapatnya banyak durasinya. Tahlilan bid'ah. Saya sebutkan, saya maulidan sampai sekarang. Nah, saya katakan maulid itu bid'ah. Kenapa? Definisi bid'ah adalah perayaannya, bukan maulidnya, perayaannya. Ala-ala sekarang itu yang saya maksud. Karena bid'ah, saya mempercayai bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Sehingga ketika dikatakan dianya adalah bid'ah, memang betul-betul bid'ah. Tapi pembagian yang saya yakini bahwasanya perbuatannya adalah perbuatan baik. Sedangkan bid'ah yang di sana ada bid'ah yang buruk. Sehingga ketika disebutkan musuh padanya bid'ah,
jangan alergi. Banyak masyarakat kita yang terlalu alergi, sehingga akhirnya dianggap bahwa kita ini betul-betul tidak terima dengan term bid'ah yang ada di dalam agama. Sampai sini paham? Sehingga saya sangat menghargai saudara-saudara kita yang menganggap bahwa di sana Maulid Nabi contohnya adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan karena memang betul-betul ada dari Rasulullah SAW yang membahas hal tersebut berdasarkan penafsiran sebagian dari ulama. Dan yang namanya otak, ya kita tidak bisa samakan semua pemikiran. Maka kembali ke kaidah bahwa perbedaan di antara para ulama adalah sebuah rahmat bagi kita. Dan ini kita tinggal saling menghormati saja. Dan percayalah, saat mungkin video ini akan disampaikan muncul di FYP, tetap ada komentar-komentar yang tidak terima dengan ucapan saya. Entah dari kalangan yang menganggap bahwa saya ada bid'ah baik dan buruk, atau dari kalangan yang menganggap bid'ah itu semuanya buruk. Kita tidak bisa membuat mitos setiap manusia. Kemudian yang kedua, apa sih pentingnya ijma dan qiyas dalam penetapan Al-Quran dan Sunnah? Kita sebut pakai hukum itu ketika sudah disebutkan dalam Al-Quran, kita ambil. Gak ada dalam Al-Quran, kita cek di dalam hadis. Gak ada di sana, kita kembali ke ijma atau konsensus para ulama. Gak ada di sana, kita kembali ke qiyas. Ijma dan qiyas sudah diusul. Gak selesai kalau cuma sejam 2 jam. Saya pakai contoh paling minimal, paling mudahnya. Ganja itu ada nggak di zaman Rasulullah? Ada nggak? Gak ada kan? Di zaman Rasulullah ganja, sabu-sabu itu gak ada. Ya belum tahu aja nih awal. Gimana cara kita mengumumi bahwa ganja itu punya haram, sabu-sabu itu punya haram? Dengan qiyas. Sebagaimana misalnya khamar di zaman Rasulullah itu memabukkan, ilahnya itu boleh memabukkan, kemudian kita memabukkan beberapa hukum, itu konsekuensi hukum dari khamar itu apa? Kita ambil, kita samakan ilahnya dengan ganja. Akhirnya ganja hukumnya menjadi haram. Dari mana kita tahu? Berdasarkan qiyas. Susah mas kalau cuma saya jawab sebentar di sini. Ini harus bikin majlis berepisode-episode kita bahas itu. Insya Allah nanti Mas nanti sambil ngikutin channel saya di belakang Pak, saya akan langsung susun ini. Saya punya channel isinya kitab nyel. Saya akan coba tulis seperti basic, jadi fikih dasar, akul dasar, salaf dasar, usul dasar, mustalah dasar, sehingga jawaban-jawabannya yang tadi itu sangat amat tidak bisa dijawab dengan singkat. Terus apalagi akan buat bulan, saya tidak ingat usaha mungkin yang ingat. Saya gak ingat jujur ya, atau Allah saya hanya 2 pertanyaannya. Masya Allah, terima kasih. Luar biasa terbaik. Selanjutnya silakan. Masalahnya ada di mana sih? Masalahnya ada di krisis literasi. Jadi karena orang kita mungkin semangat belajarnya dan menelitinya kurang kuat, akhirnya muncullah kerancuan-kerancuan dalam menimbang-nimbang antara budaya dan agama. Jadi cara paling mudah dan paling pragmatis untuk menyikapi ini langsung dengan dihakimi. Ini salah, ini benar, ini sesat, ini apa misalnya. Itu menurut saya ketergesa-gesaan dalam menilai dan menghakimi tentang sesuatu itu muncul dari keterbatasan yang dirasakan, mungkin karena kemalasan berpikir, mungkin karena kurang analytical thinking, karena pendidikan kita itu kita misalnya itu masih lemah sekali ya, sehingga diajarkan wawasan banyak tapi kemampuan berpikirnya kurang, sehingga dengan wawasan yang ada dia nggak bisa menganalisa masalah kadang-kadang. Jadi analisanya kurang dalam, nggak semua yang terjadi di masyarakat itu kalau nggak ada referensi secara literasi tekstual dalam agama berarti langsung sesat dari siapa gitu. Dia juga membutuhkan analytical thinking yang lebih teliti lagi. Saya kasih contoh. Kami menghargai budaya sekali, sangat menghargai budaya. Bahkan di zaman Nabi ada 2 kali Eid. Eid itu hari raya, bukan hari raya Idul Fitri, bukan raya. Karena istilah Eid di bahasa Arab itu bisa hari raya apa aja. Jadi hari Hud kan itu tidak bisa menjadi Eid. Ada 2 kali hari raya Eid
yang diadakan di satu di dalam Masjid Nabawi, satu lagi di Masjid Nabawi. Yang di Masjid Nabawi itu airnya Laut Habasyah. Airnya Laut Habasyah. Habasyah itu Ethiopia, Afrika. Kampungnya Bilal atau kampungnya Najasyi, punya Luqman Hakim, keturunan Habasyah. Ketika orang-orang budak-budak Habasyah di Madinah merayakan Idul kota Habasyah atau negeri Habasyah, mereka mengadakan acara semacam entertainment dengan kan Masjid Nabawi itu bentuknya dulu itu ada rumah tumpuan, namanya bahasa Arabnya sahlun, bahasa Inggrisnya courtyard. Rata-rata masjid di Arab kan hanya terbuka, masjid Malaysia juga. Yang di bagian yang tengah-tengah itu sahlun atau courtyard itu biasanya dipakai untuk kegiatan kayak exhibition, kayak pembagian harta ghanimah, bagian zakat, itu di situ tuh yang juga dipakai sholat. Tapi ini ada di dalam masjid. Nah, waktu orang-orang Habasyah mengadakan acara Aid itu suka cerita kan? Nggak ada hari raya. Salah satu sunnah di hari raya itu adalah tersenyum dan bergembira, ketawa. Nggak boleh di hari raya. Kamu kenapa? Lagi Aid. Nggak boleh. Lagi Aid nggak boleh senyum perut. Makanya kenapa sebelum hari raya itu ada zakat fitrah? Kenapa ketika hari raya itu ada pembagian harta dan pembagian gaji? Supaya sekalian itu adalah karakteristik dari Aid. Dan ketika orang Habasyah mengadakan Aid di Habasyah, mereka bergembira dengan cara main pedang, kayak tarian pedang itu loh. Ini namanya swords dance, tarian pedang itu di dalam Masjid Nabawi. Dan namanya tarian itu apa ya? Gitu kan, kayak begitu kan. Saya Aisyah juga anak-anak di dalam masjid itu sebelah. Kata Aisyah, ya Rasulullah nonton yuk gitu. Kalau gitu udah yuk nonton. Berdirilah kami di pintu dan bukan pintu rumahnya karena sebelah. Berdiri di pintu, saya Aisyah sudah berani meletakkan dagunya di atas pinggang Nabi, menatap badan pipinya nempel di pipi Nabi. Coba kalian imajinasikan betapa romantisnya. Nabi berdiri. Dan itu juga benar-benar saya Aisyah itu main ini. Kalau dia nggak begini kan susah ya. Aduh. Karena kan Nabi ini kan agak tinggi dia terus saya Aisyah berdiri di belakangnya meletakkan dagunya di atas pinggang Nabi dan pipinya nempel di pipi Nabi. Non-conform. Apa yang dilakukan? Performance orang Ethiopia, orang Habasyah lagi sword dance. Gitu-gitu. Itu tarian prajurit. Tarian prajurit. Itu dalam masjid. Satu. Tapi menarik ini. Itu bukan yang harus dilakukan di rumah. Ini yang Habasyah. Yang kedua, di rumah Nabi. Nabi, Abu Bakar pernah datang ke rumah Nabi pertama. Terus tiba-tiba melihat Aisyah sama perempuan di rumahnya itu lagi pada nyanyi gitu, lagi pada nasyid nyanyi lah, membaca syair-syair apa gitu kan, terus pakai beberapa alat musik. Kemudian Abu Bakar bilang ini, ya Aisyah, kenapa engkau memakai seruling setan di rumah Nabi? Seruling setan di rumah Nabi? Karena dianggap kalau musik nggak boleh, apa segala macam. Ini nanti pasti kontroversi bagian mengharapkan musik secara hukum. Kalau saya mendapat yang secara hukum dengan performansnya, liriknya. Terus kadang-kadang apa? Ketika kebagian menegur saya Aisyah agar mereka nyanyi-nyanyi tentang Bakar, kata Rasulnya Bakar, biarkan mereka. Hari ini adalah hari Idnya mereka. Mereka ini siapa? Teman-temannya Aisyah. Teman-temannya Aisyah siapa? Dari kabilah tertentu di Madinah. Setiap suku itu dia Aidnya. Kabilah mereka lagi ini. Makanya mereka hari kabilah Aid pilih libur tanggal merah main sama Aisyah. Ya namanya Madinah kadang kan cewek-cewek itu nyanyi bareng gitu kan ya. Kalau sekarang kan tiktokan bareng. Dulu tuh nyanyi bareng yang posting keluar itu kabilah rumah aja. Tapi Abu Bakar nggak rasa itu kayak salah. Kata Nabi ini hari Aidnya. Jadi yang di-mention itu bukan ini nggak apa-apa halal bukan hukum syariah. Budayanya yang dimention menunjukkan betapa Nabi egois banget dengan orang dan menghargai orang, respect banget budaya. Tinggal yang diatur dalam sebuah bukan budayanya, nilainya. Ada mengganggu orang kan nih, kalau mengganggu orang sampai suaranya mencocok kaca,
bikin jendela pecah, ini kan ada unsur-unsur mengganggu nih. Kemudian kalau ternyata membuka aurat, ternyata malah minum-minum, sampai ini ada kan berjilbab minum, sambil joget-jogetnya. Jadi yang dilarang itu bukan budayanya, tetapi kenapa harus lagi kamu budaya itu kayak budaya yang seksual. Jadi jangan seksualnya dilarang, tapi minum-minumnya dilarang, joget-joget yang berlebihannya dilarang. Apalagi suara yang terlalu kencang yang merusak kepentingan anak bayi dan orang tua. Too much on